Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali video saya sebelumnya yang berjudul perhitungan beban angin, dan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menginput beban pada struktur. Sebagaimana yang setelah saya jelaskan pada video-video saya yang sebelumnya, kita telah mendapatkan bagaimana cara mengetahui beban angin, kemudian beban gempa respon spektrum, lalu beban mati, dan beban hidup. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan beban-beban tersebut pada struktur beton kita maupun pada struktur atap baja kita. Untuk menyingkat waktu, kita akan langsung mulai saja penjelasan saya bagaimana cara untuk menginput beban-beban tersebut pada struktur kita. Terlebih dahulu, saya akan membuka spreadsheet Excel saya pembebanan struktur. Pada beban portal atau struktur beton, kita akan mengenal dua beban, yakni beban hidup dan beban ADL atau beban mati tambahan. Beban hidup, bagaimana yang pernah saya terangkan, kalau pada soal saya yakni ruko 3 lantai, maka untuk beban hidupnya yang pertama kita beban toko itu 4,79 kN per meter persegi. Saya telah menerangkan bagaimana cara mendapatkan beban ini pada video saya sebelumnya. Dalam SN untuk toko 4,79 kN per meter persegi dan termasuk live non reduksi. Kemudian saya anggap untuk semua ruangan itu sama dengan beban rumah tinggal, yakni 1,92 kN per meter persegi. Berhubung kurang dari 4,79 maka termasuk beban live reduksi. Dalam SNI, semua ruangan untuk rumah, bangunan rumah, kecuali tangga itu 1,92 karena tangga mempunyai beban hidup 4,79 kN per meter persegi. Makanya tangga termasuk beban live non reduksi. Lalu saya tambahkan beban atap. Pada SNI dijelaskan beban atapnya itu 0,96 kN per meter persegi dan termasuk live reduksi. Lalu pada beban ADL-nya atau beban mati tambahan, kalian bisa melihat sendiri untuk masing-masing beratnya: keramik, spesi, pasir, instalasi ME, plafon rangka. Ini didapat dari PMI atau PPI UG ya. Kemudian saya totalkan keluar 1,48 kN per meter persegi. Demikian juga beban mati pada plat atap dengan komponen-komponen sebagai berikut: waterproofing, spesi, pasir, dan instalasi MEP, mechanical engineering. Beban-bebannya ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian di total 0,75 kN per meter persegi. Lalu ada juga pada portal kita itu beban dinding. Beban dinding syaratnya adalah tinggi dinding kali beban dinding. Dalam hal ini beban dinding saya asumsikan sebagai bata ringan, mempunyai berat 1,5 kN per meter persegi, dan dindingnya, ketinggian dindingnya itu 3,4 meter.
Jadi kalau dikalikan ketemu beban dinding itu 5,1 kN per meter. Kemudian pada beban kuda-kuda ada beban hidup, yakni untuk beban pekerja itu sebesar 1,33 menurut SNI 1727 tahun 2020. Lalu yang kedua ada juga beban mati tambahan. Beban mati tambahan pada kuda-kuda yaitu dari distribusi beban penutup atap dengan beban genteng sebesar 50 kg per meter persegi. Panjang bentang untuk gordingnya itu 2,5, separuh dari lebar atapnya. Kemudian beban gentengnya itu berarti 50 kali panjang gordingnya L ini ketemu 125 kg per meter. Untuk beban selanjutnya yakni beban hujan itu diketahui rumusnya 40 minus 0,8 alfa dengan satuan kilogram per meter persegi. Untuk sudut alfa itu 28 derajat. Jadi beban hujannya itu 40 minus 0,8 kali 28 ketemu 44 kg per meter. Langsung saja kita kembali lagi pada ITEP. Kita akan memasukkan yang awal adalah beban pada lantai. Kita lihat kiri aja, plan. Kita ulangi lantai 1, kemudian klik OK. Nah, kita lihat soal kita lagi pada AutoCAD kita. Disebutkan pada pembebanannya adalah beban toko. Ini kalau saya perbesar ya. Ini toko ada di sini, di tengah-tengahnya. Berhubung kita adalah rumah toko yang lantai paling bawah, lantai satunya itu berupa tokonya luas seperti ini. Kemudian yang belakangnya itu cuma teras, ini kamar mandi, depannya juga teras. Kita akan asumsikan untuk tokonya itu punya beban hidup 4,79. Karena itu kita akan seleksi aja yang ini masih teras ya. Toko ini ada di sini. Kita klik masing-masing. Nah, ini kamar mandi. Kalau ini masih saya anggap toko. Nah, yang terseleksi ini adalah tokonya mempunyai beban hidup 4,79. Live non reduksi. Kita kembali lagi, kita untuk membuat bebannya kita klik assign, lalu pilih shell, lalu kita pilih uniform karena seragam. Lalu kita akan pilih bebannya itu live non reduksi dengan beban 4,9, satuannya kilonewton per meter persegi. Untuk direksinya tetap gravitasi, kita langsung klik OK saja. Kemudian untuk semua ruangan kecuali toko dan tangga itu 1,92. Kita kembali lagi pada ITEP. Berarti kita akan seleksi semua. Yang ini untuk lantai 1, berarti lantai 2 juga 1,92. Kita naik yang ini semua ya, kita seleksi semua ya sampai lantai 3. Kita lakukan cara yang sama, assign, kemudian shell, lalu kita pilih uniform, kita pilih live reduksi karena besarnya 1,92. Lalu kita klik OK. Udah ya. Lalu ada juga beban tangga. Kita akan masukkan beban tangga itu 4,79.
seleksinya kita pilih dari sini aja, seleksi, kemudian kita pilih properti, lalu slab section kita cari. Nah, kita pilih plat tangga, kita klik select, otomatis akan terselect ya. Kemudian kita close. Nah, tangga ini udah akan terselect. Kita pilih assign, lalu shell-load, kita pilih uniform, kita pilih untuk tangganya live non reduksi, besarnya 4.79. Kemudian kita klik OK. Kalau mau lihat, nah ini udah langsung, ini cuma bordernya ya yang miring, nggak kelihatan, udah langsung ada 4,79. Kemudian yang terakhir adalah atap. Atap itu di SNI 0,96, karena mungkin di atasnya ada beban-beban hidup seperti peletakan untuk biasanya atap itu untuk AC, mungkin solahar atau yang lainnya ya, bisa ditambahkan di sini. Kita langsung kembali lagi untuk atap, berarti yang paling atas. Nah, ini kita seleksi dengan cara mengkliknya yang warnanya abu-abu ini. Kalau sudah semua, kita ulangi lagi, assign, shell-load, lalu uniform, kita pilih live reduksi, tapi besarnya 0.96. Kemudian langsung kita klik OK. Sudah masuk. Sekarang kita menginjak pada yang kedua, yakni beban ATL atau beban mati tambahan. Dengan besarnya, untuk beban mati pada plat lantai, semua plat kecuali plat atap, besarnya 1,48 kN per meter persegi. Kita kembali lagi, berarti kita bisa seleksi saja. Lewat select property, slab section. Ya, ini plat 12 cm dan juga plat tangga. Kita bisa seleksi semua, lalu kita klik close, kita klik assign, lalu frame shell-load, lalu uniform. Tapi jangan lupa kita ganti menjadi beban ATL dengan besarnya tadi berapa? 1,48 kN. Satu 1,48 kN per meter persegi. Ini juga boleh, atau ini add to existing load juga boleh. Kita langsung klik untuk beban mati tambahannya, lalu kita akan pilih atap, beban atap, beban mati pada atap 0.75. Kita seleksi lewat sini aja, properti, lalu slab section, kita pilih dak atap mana. Nah, ini dak atap ya. Kemudian kita seleksi, kita close, kita lihat aja atap udah terseleksi semua. Kita pilih shell-load, uniform, tetap ATL ya, tapi bebannya sebesar 0.75. Kita cek lagi, benar ya. Kemudian langsung aja kita klik OK. Sudah masuk untuk beban mati tambahan juga. Kita atap, lalu kita akan memasukkan beban dinding.
sebesar 55,1 kN per meter. Kita akan kembali lagi pada e-tab-nya. Kita kembali kepada lantai yang paling dasar. Kita set sama dengan 0. Kita akan meletakkan beban dinding sebesar berapa tadi? Beban dindingnya 5,1 kN per meter untuk ketinggian untuk ketinggian 3,4. Oke, kita akan langsung masukkan saja. Namun sebelumnya kita lihat soalnya. Pada AutoCAD kita. Nah, pada soal beban dinding ini ada di sini. Yang berwarna kuning ini ya. Untuk yang lantai 1 kita masukkan aja ada program e-tab kita, berarti kita seleksi. Ini ada dinding ini segini, kita seleksi semua, kemudian juga di dinding ini, kemudian dinding ini, lalu di sini sebenarnya ini pintu, namun saya anggap dinding juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada dinding juga ya untuk tangga. Yang di sini. Lalu saya bikin di sini juga nggak apa-apa, karena ini ada untuk beban juga. Kita bebani. Yang lain tidak ada dinding. Oke, caranya kita pilih assign frame load ya. Kemudian kita pilih distributed, lalu kita klik. Nah, di sini termasuk kita masukkan sebagai beban ADL. Lalu berhubung ini merupakan beban merata, kita langsung masukkan saja loadnya itu berapa? 5.1. Kemudian kita bisa masukkan add to existing load, lalu kita klik OK. Nah, harusnya udah masuk ya. Kita lihat di 3D-nya. Nah, seperti ini, merata seperti ini bebannya yang ada dindingnya. Setelah itu kita akan memasukkan pada lantai yang kedua. Kita klik lagi supaya bentuk plan seperti ini. Kita lihat soalnya. Yang kedua ini ada dinding di sini. Lalu kamar mandi sama, hampir sama. Berarti kita akan memasukkannya seperti ini. Ini adalah dinding semua. Kita akan seleksi. Sudah terseleksi. Yang ini ada dinding. Yang ini juga. Ini juga dinding. Sini. Ini juga dinding. Lalu kita anggap dinding yang ini juga. Kemudian ini tangga tapi tidak ada dinding ya. Kita lihat. Oke, kita anggap ada dinding aja di sini. Biarpun cuma separuh. Lalu sebelah belakang juga ada. Kemudian dia bengkok. Maka pintunya juga merupakan beban dinding. Ya, kurang lebih seperti ini ya.
Lalu kita ulangi langkah yang sama, frame load, distributed, ADL, seperti ini. Kita cek 3D-nya sudah masuk ya. Kita kembali lagi untuk lantai yang ketiga. Untuk lantai yang ketiga bebannya masih sama ya, 5,1. Kita lihat di soalnya, anggap dari sini dinding semua. Oke, memang saya informasikan sebelumnya, kalau untuk membuat beban dinding memang paling bagus balok-baloknya itu harus menahan beban dinding ya. Kalau pada ruko saya, berhubung bentangnya juga kecil, jadi saya tidak melakukan di setiap ada dindingnya itu ada terjadi balokan. Tapi kalau memang permodelan strukturnya masih dapat, biarpun geser dengan dindingnya itu masih kuat. Cuma kalau misalnya untuk mendesain sebenarnya, alangkah baiknya kalau misalnya balokan Anda itu harus sesuai dengan pola dindingnya. Ini saya anggap dinding aja, sesuaikan soal yang ke lantai yang ketiga. Ini dinding, ada dinding di sini, lalu belok ke sini, lalu ke sini. Ini ada dinding. Anggap yang ini dinding juga. Saya klik aja. Kemudian yang ini juga dinding, kita anggap bukan dinding. Ada dinding juga di sini. Lalu sini ada. Dan di depannya juga ada. Ini juga ada. Oke, kalau sudah semua, kita akan assign frame load, distributed, masih tetap ATL, kemudian kita klik OK. Kita lihat 3D-nya. Nah, seperti ini ya. Soalnya ada beban dinding, namun di atas juga kita masih ada dinding ya, peninggian 1 meter ini. Berarti kita klik plan lagi pada dudukan atap. Kita lihat. Nah, di sini harusnya ya. Ini ada peninggian 1 meter ini. Ini dinding. Cuma harusnya berhubung ini 1 meter, beban dindingnya bukan 3,4 ya. Kalau tadi kan per lantai memang 3,4. Kemudian 6,8 sampai 10,2 itu beban dinding semua. Tapi cuma 1, berarti 1,5 kilonewton per meter persegi kali tinggi dindingnya itu cuma 1, jadi cuma 1,5. Jadi saya isinya 1,5 saja ya untuk dinding yang paling atas yang ini. Assign frame load, distributed, dengan beban ADL-nya itu 1,5 karena ketinggiannya cuma 1. Kemudian kita klik sini, sudah ya. Sebenarnya di sini juga ada dinding lagi. Kita bisa isikan lagi pada dudukan atapnya. Yang ini ya, cuma di sini aja. Ini di pas segitiga ini.
Kita bisa isikan aja dindingnya berbentuk segitiga dengan tinggi 2,6. Oke, kita akan isikan saja sign, frame load, distributed, harusnya 1,5 kali 2,6, 3,9 kN per meter persegi. Lalu kita klik OK. Kita lihat lagi, untuk beban dinding sudah terisi. Kemudian kita akan memasukkan beban pada atap, yakni beban pada atap kuda-kuda. Ada beban hidup, lalu beban ATL juga, kemudian beban hujan. Beban hidup adalah beban pada kuda-kuda sebesar 1,33 menurut SNI 1727 tahun 2020 dengan aplikasi di semua join pada kuda-kuda dengan gording. Jadi kita akan memasukkan ya beban hidup ini di setiap titik join pada kuda-kuda kita. Kita akan dengan sebesar 1,33. Kita buka kembali pada atap kita. Kita akan seleksi pada setiap join pada gording ya. Berarti kita akan seleksi saja untuk masing-masing join pada gording ini. Namun saya akan menyeleksi yang nampak saja. Kita seleksi untuk kuda-kuda atap saja ya, berarti BC37. Kita seleksi, lalu kita close. Kemudian kita hanya nampakkan yang kita seleksi saja. Show select, kita pilih show selected object only. Nah, berarti seperti ini. Kita putar. Kita akan meletakkannya pada join setiap gording. Berarti kita akan pilih join-joinnya untuk beban hidupnya ya. Berarti beban pekerja, kita klik masing-masing join pada gording ini. Setelah itu kita akan masukkan beban sebesar 1,33 kN. Kita pilih join load ya. Lalu klik force. Kita pilihnya live roof, beban atap. Kemudian kita pilih pada yang Z. Force Z itu sebesar 1,33 kN minus. Kita klik. Nah, seperti ini yang benar. Lalu kita akan memasukkan beban selanjutnya adalah beban ATL. Ini terdistribusi merata ya sebagai penutup aplat dengan beban genteng sebesar 50 kg per meter persegi. Jadi ini beban distribusi, bukan beban join. Tapi ini yang menyangga juga gording juga ya. Kita akan seleksi aja untuk gordingnya. Untuk memasukkannya, kita terlebih dahulu menseleksi gordingnya ya. Kita klik select, lalu kita pilih select lagi. Kemudian kita pilih
properti, kita pilih frame section. Gording itu yang C150 x 50 x 2,5, lalu kita klik select, kemudian kita pilih close. Ini udah terseleksi ya. Sekarang kita akan memasukkan bebannya, yakni beban mati tambahan atau ADL. Ini terdistribusi merata sebagai beban genteng sebesar 50 kg per meter persegi. Kita akan mengkonversikannya sebagai beban genteng 125 kg per meter lari. Kita kembali pada iTab kita. Setelah terseleksi, kita akan memasukkan beban gordingnya. Kita klik assign, lalu kita pilih frame load, kemudian kita pilih distribusi. Ini kita pilih ADL ya, terlebih dahulu sebagai beban mati tambahan. Kemudian yang lain kita defaultkan. Direction load aplikasinya masih Gravity. Kemudian kita isikan 125 kg per meter lari. 125 kita isi aja kilogram per meter. Terus kita klik enter. Ini udah langsung hitung sendiri. Hati-hati dengan satuan ya. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, ini udah masuk pada gordingnya 0,125 kN per meter. Sekarang kita akan memasukkan beban selanjutnya, yakni beban hujan sebesar 44 kg per meter. Kita kembali lagi pada iTab, kita previous selection aja untuk gordingnya. Ini udah terseleksi semua. Kita masuk ke assign, kemudian frame load, kita pilih distributed, kita pilih beban hujan itu rain. Kemudian nilainya adalah 44 kg per meter. Lalu kita enter aja 0,044 kN per meter. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan perhitungan beban angin. Beban angin kita akan memasukkan gaya angin pada atap. Kita sebelumnya pada video sebelumnya sudah mempelajari gaya angin pada atap, kemudian sampai menemukan angin desak dan angin hisapnya, di mana angin desak kita itu 2,83 kN per meter dan angin hisapnya minus 1,96 kN per meter. Angka minus ini cuma menandakan arah, jadi bukan berupa suatu nilai. Kita akan memasukkannya pada iTab kita. Kita netralkan dahulu. Kemudian saya ingin menyeleksi bagian frame sectionnya saja untuk gordingnya. Kemudian saya close. Yang ingin saya nampakkan cuma bagian gordingnya saja. Kita pilih show selected object only. Sudah terpilih. Kita akan memilih angin yang arah Y yang berwarna hijau ini. Jadi akan ada angin desak, kemudian ada angin hisapnya pada sisi yang ini. Kita akan menyeleksi sisi yang sebelah sini dahulu. Nah, sudah terseleksi semua. Yang ini juga kita seleksi satu sisi dahulu untuk angin desaknya. Namun terlebih dahulu saya akan nyalakan, kita klik set display option, kemudian pilih object assignment. Saya akan menyalakan local access-nya dahulu, dicentang, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini angin itu tegak lurus dengan atap kita, berarti yang berwarna hijau. Cuma kalau desak itu masuk ke atap, jadi nanti kita harus memasukkan nilainya minus. Kalau plus berarti keluar atap, itu malah nanti akan terjadi pada hisap. Kalau desak, saya akan membuat angin desak dahulu, berarti minus. Ingat-ingat, kita langsung klik assign, lalu kita pilih frame load, kemudian distributed, lalu kita pilih pada load pattern name-nya itu wind Y, angin Y, karena ini searah dengan sumbu Y. Untuk arah X-nya saya tidak ada karena atapnya hanya berupa kuda-kuda pelan, jadi tidak ada yang arah Y-nya, kita hanya wind Y saja. Kemudian kita akan memasukkan pada direction of load application-nya itu adalah lokal 2. Mengapa lokal 2? Karena yang untuk lokal 1 itu yang berwarna merah. Kita tidak menggunakan gaya yang berwarna merah. Yang lokal 3 itu yang berwarna biru. Kita juga tidak pakai, kita pakainya yang berwarna hijau saja. Tetapi nilainya itu adalah kita 2,83, 2,83, tapi jangan lupa supaya arahnya masuk ke atap sebagai angin desak, kita harus memberikan tanda minus di sini. Untuk optionnya kita boleh pakai add to existing load atau replace existing load juga nggak masalah. Langsung aja kita klik OK. Nah, akan terjadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan angin desak. Nilainya 2,83 kN per meter. Sekarang kita akan ganti menyeleksi sisi yang satunya. Kita ke jaring aja, jangan sampai kena, hati-hati. Ini udah terseleksi semua. Tinggal yang paling atas ini, gunting yang paling atas ini. Kita seleksi, sudah terseleksi semua. Ini juga sudah ya. Sudah semua. Langsung kita klik assign. Kita ulangi langkah sebelumnya, klik distributed, wind Y, lokal 2, tetapi sekarang udah positif, hanya besarnya itu 1,96. Di sini kita positif 1,96, jangan negatif, karena searah dengan tanda panah hijau ini. Kemudian kita klik add to existing load juga boleh. Kita klik OK. Apa yang terjadi? Inilah yang disebut dengan angin hisap, arahnya keluar. Demikian juga yang dengan yang ini. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah melakukan memasukkan beban angin pada atap. Yang belum kita masukkan adalah beban angin pada dinding. Karena itu saya akan klik view, kita akan show all object seperti ini. Untuk lokal aksisnya akan kita matikan dahulu, kita hilangkan tanda centangnya, kemudian klik OK. Kemudian kita normalkan lagi show underfoot shape seperti ini. Kita putar dahulu. Lokal aksisnya kita akan menggunakan sumbu arah X yang berwarna merah ini. Kalau searah dengan X berarti positif, kalau berlawanan berarti negatif. Kita akan memasukkan beban-beban angin pada perhitungan beban angin kita. Kita langsung pada
gaya angin pada dinding arah X. Berapa nilainya? Ini P desak sama P hisapnya ini. Hanya beban angin itu akan dikonversi menjadi beban garis, diasainkan di kolom. Jadi yang menerima itu adalah kolom. Sebagai gambarannya akan terjadi seperti ini. Kalau yang warna biru ini adalah kolom, maka ini adalah gaya anginnya. Itu kalau paling dasar itu pasti 0, kemudian membesar. Makin ke atas makin besar. Dan bentuknya itu akan trapezoidal. Kita akan langsung masukkan saja. Yang akan kita masukkan ini ya, angka beban arah angin pada X dahulu. Ini tabelnya dari 0, 1,3, 1,5, 1,63, 1,67 dan 1,74 untuk gunungan. Namun kita hanya melakukan pada peninggian 1 meter saja, karena yang terkena adalah kolomnya. Kita langsung lanjut aja pada ITEP kita. Caranya kita akan seleksi terlebih dahulu kolom-kolom kita. Kita pilih frame section, kita pilih kolom. Kolom itu dari K1 sampai K3. Kita tekan shift sambil klik pada K3 ini. Udah terseleksi semua. Kita pilih select. Lalu kita close. Ini udah terseleksi semua. Untuk memudahkan kita akan guna klik view lalu show selected object only, hanya kolom-kolomnya saja. Namun kita masih belum tahu batasan-batasannya untuk lantai 1, lantai 2-nya yang mana. Karena udah hilang, maka kita buat pembatasnya, kita klik set display option. Kemudian kita pada invisible ini kita hilangi centangnya. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Nah, ini udah ada batasan-batasannya ya. Ini lantai 1, kemudian ini lantai 2, lantai 3, dan yang kecil seperti ini peninggian 1 meter. Kita langsung seleksi saja pada kolom-kolom kita. Kita akan seleksi yang sebelah pinggir sini dahulu. Caranya adalah kita hati-hati cara menyenah, jangan sampai terkena yang lain. Kita cek kembali, sudah terseleksi semua. Kita langsung buka Excel kita untuk memasukkan angka 0 dan 1,3 pada lantai 2-nya. Kita kembali ke ITEP, kita klik assign, lalu kita pilih frame load, kemudian kita pilih distributed, kita pilih anginnya adalah angin X, lalu directionnya kita kembalikan lagi pada global X, angin searah sumbu X. Artinya untuk uniform load kita nolkan saja, kita akan memasukkannya pada trapezoidal load. Pada angka 1 kita klik 0, kemudian pada angka 4 ini, jadi anggap ini Z0 nya, kemudian ini adalah lantai 2 nya, ini berupa satu kesatuan. Pada yang kedua adalah 1,3, kita isikan saja 1,3 kilonewton per meter. 1,3 kilonewton per meter dengan angin X. Namun untuk nomor 2 dan nomor 3-nya itu maksudnya gaya anginnya itu 0,25 atau 25% dari beban 1,3 ini. Berarti kita harus kalikan 0,25 dari beban anginnya 1,3. 1,3
langsung kita enter aja 0,325. Demikian juga 0,75 ini kita isikan 0,75 kali 1,3, enter aja 0,975. Kalau sudah semua, refresh juga nggak apa-apa, langsung kita klik OK. Nah, terjadi seperti ini, beban angin berupa segitiga seperti ini. Setelah itu kita akan menyeleksi kolom pada lantai 2. Kita seleksi saja, hati-hati jangan sampai kena kolom yang lain. Ini sudah terseleksi. Oke, kalau sudah semua, kita akan assign, kemudian pilih frame load. Kita ulangi langkah sebelumnya, WinX. Yang nomor 1 kita isikan yang tadi nomor terakhir, berarti 1,3. Kemudian yang atasnya itu 1,5. Kita isikan yang ini 1,5. Namun pada nomor 2 dan nomor 3 kita harus memakai aturan dijumlah dahulu pada 1,3 ini. 1,3, kemudian kita plus, lalu kita kurung buka 2 kali. Hasil pengurangan dari 1,5 dikurangi 1,3, terus kurung tutup, kita kalikan dengan 0,25. Kurang lebih rumusnya seperti ini. Lalu kita bisa tekan enter, ketemu 1,35. Demikian juga dengan yang ini, kita masukkan rumus 1,3 plus kurung buka 2 kali 1,5 kurangi 1,3 kurung tutup kalikan 0,75, kemudian kurung tutup, kita tekan enter 145. Setelah sudah terisi semua, kita bisa klik OK. Nah, beban anginnya terjadi seperti ini. Kemudian kita akan atasnya kita akan masukkan kembali, kita putar-putar dahulu supaya nyeleksinya mudah. Sudah terseleksi semua, kita akan memasukkan assign, frame load, distributed, WinX, global X tetap, namun 1,5-nya kita pindah di sini 1,5, kemudian 1,63 pada lantai 3-nya kita kembali lagi, berarti ini adalah 1,63. lalu kita akan menggunakan rumus 1,5 ditambah kurung buka 2 kali 1,63 kurangi 1,5 kurung tutup kali 0,25, kemudian kurung tutup lagi, kita tekan enter, ketemu 1,5325. Demikian juga dengan yang ini, kita ganti 1,5 plus kurung buka 2 kali 1,63 kurangi 1,5 kurung tutup kali 0,75, kemudian kita klik, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter, ketemu 1,5975. Kalau sudah semua, kita klik OK. Apa yang terjadi seperti ini beban anginnya. Sekarang kita hanya menyeleksi yang paling atas ini peninggiannya.
Kita bergerak dari kanan ke kiri aja, kita jaring, sudah terseleksi. Langsung kita klik ulangi langkah sebelumnya, pilih frame load, distributed, masih WinX, tapi kita lihat bebannya itu 1,67, yang 1,63. Kita masukkan di yang nomor 1, kemudian yang ini 1,67, harusnya hampir sama ya. Jadi nanti kemiringannya nggak begitu kelihatan. Kita masukkan rumus tadi 1,63 plus kurung buka 2 kali 1,67 yang nomor 4 ini ya, kurangi 1,63 kurung tutup kalikan 0,25, kemudian kurung tutup lagi, enter, 1,64. Kita masukkan rumus lagi 1,63, nilai yang kecil tambah kurung buka 2 kali 1,67 kurangi 1,63 kurung tutup kali 0,75, kurung tutup, enter. Udah ketemu seperti ini, kita akan klik OK. Beban anginnya seperti ini. Sekarang ini adalah angin desaknya searah sumbu X. Nah, hisapnya di kolom di seberangnya ini ya. Kita akan seleksi lagi terlebih dahulu kolom-kolom yang ini, jangan sampai salah menyeleksi. Kalau sudah terseleksi semua, kita masukkan lagi frame load, distributed, masih tetap WinX, direksinya tetap global X, tapi kita masukkan P hisapnya 0,081. Berarti yang sebelah sini adalah 0, yang sebelah sini adalah 0,81. Saya lihat lagi 0,081. Kemudian yang ini adalah 0,25 kali 0,81, enter. Kemudian yang ini 0,75 kali 0,81, enter. Kalau sudah semua, kita klik OK aja. Sekarang kita seleksi lagi. Hanya jangan sampai salah menyeleksi. Sudah terseleksi semua, kita ulangi lagi sebelumnya, assign, frame load, distributed, 0,81 nya dipindah sebelah sini jadi yang awal, kemudian 0,81 ke 0,94. Yang ini berarti 0,81 ditambah kurung buka 2 kali 0,94 kurangi 0,94 kurangi 0,81 kurung tutup kali 0,25 kurung tutup, enter. Ketemu 0,8425. Demikian juga dengan yang ini 0,81 ditambah kurung buka 2 kali 0,94 kurangi 0,81 kurung tutup kali 0,94.
0.75, kurung tutup, enter. Kalau sudah, kita langsung klik OK. Berarti kita kurang menyeleksi yang ini lagi, kemudian yang ini sebagai angin hisap. Kita ulangi langkah sebelumnya. 0,94 nya pindah sebelah sini, jadi yang awal sekarang. Kemudian 1,02 ini juga udah mendekati ya, jadi tidak akan terlalu kelihatan perubahannya. 0.94 ditambah kurung buka 2 kali 1.02 kurangi 0.94 kurung tutup kali 0.25 kurung tutup kali enter saya. Kemudian yang ini 0.94 ditambah kurung buka 2 kali 1.02 kurangi 0.94 kurung tutup kali 0.75 kurung tutup enter 1. Sekarang kita klik OK ya, seperti ini ya. Langsung kita akan jaring lagi kolom yang peninggian 1 meter ini. Kita ulangi lagi, frame load distributed 1,02 nya ada di sini. Kemudian nomor 4 nya kita isikan 1,04 hampir mirip, berarti 1,02 tambah kurung buka 2 kali 1,04 kurangi 1,02 kurung tutup kali 0.25 kurung tutup enter. Kemudian yang sini 1,02 plus kurung buka 2 kali 1.04 kurangi 1.02 kurung tutup kalinya 0,75 kurung tutup enter. Udah ketemu semua, langsung kita klik OK. Seperti ini ya gambaran angin desak dan angin hisap dari struktur gedung kita. Kemudian kita lari yang ke arah Y. Arah Y yang sebelah sini kita show under form shape aja, klik. Kita mulai dari kolom paling bawah dahulu, yang ini sama yang ini. Kita lihat dahulu untuk yang Y, gaya angin pada dinding Y 0. Oh, hampir sama untuk desaknya, yang beda hisapnya. Oke, nggak masalah. Kita kembali lagi pada etap assign, angkanya tetap sama, cuma wind X nya kita ganti wind Y karena ini adalah angin arah Y. Kemudian directionnya juga kita ganti global Y. Ingat-ingat itu, kita masukkan 0, kemudian di sini 1,3 untuk desaknya sama pada beban angin. Kita cek lagi, benar desaknya sama 0, 1,3, berarti kita tinggal 0,25 kali 1,3 enter. Yang ini juga sama 0,
1,75 kali 1,3. Enter. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Kita akan seleksi kolom yang ini. Kita ulangi lagi langkah yang tadi, 1,3 pindah sebelah sini jadi yang awal, kemudian habis 1,3 itu menjadi 1,5, kita ganti, kemudian kita masukkan 1 yang sebelumnya 1,3 plus kurung buka 2 kali 1,5 kurangi 1,3 kurung tutup kali 0,25 kurung tutup, enter. Demikian juga dengan yang ini, 1,3 plus kurung buka 2 kali 1,5 kurangi 1,3 kurung tutup kalikan 0,75 kurung tutup, enter. 1,45 bin Y, global Y sudah kita isikan semua, kita klik OK. Kemudian kita akan seleksi kolom yang ini. Kita ulangi langkah yang sama, frame load, distributed, 1,5 pindah ke awal, kemudian lantai 3 nya habis 1,5 menjadi 1,63. Berarti ini menjadi 1,63. Untuk nomor 2 nya kita isikan 1,5 plus kurung buka 2 kali. Oh, ini 1,5 plus kurung bukanya 2 kali 1,63 kurangi 1,5 kurung tutup kalikan 0,25 kurung tutup, enter. Demikian juga dengan yang nomor 3 ini, kita isikan 1,5 plus kurung buka 2 kali 1,63 kurangi 1,5 kurung tutup kalikan 0,75 kurung tutup, enter. Udah, langsung kita klik OK. Seperti ini ya. Namun saya akan menyeleksi kolom yang sebelah sini dan yang sebelah sini, ada 2 kolom. Ini sama yang ini. Kita ulangi langkah sebelumnya. Menjadi 1,63. Kemudian lebih 1,63 itu 1,67. Berarti ini 1,67. Berarti 1,63 plus kurung buka 2 kali 1,67 kurangi 1,63 kurung tutup kali 0,25 kurung tutup, enter. Jadi 1,64 kemudian 1,63 plus kurung buka 2 kali 1,67 kurangi 1,63 kurung tutup kali 0,75 kurung tutup, enter. 1,66, langsung kita klik OK. Yang P desak arah Y sudah, kita akan ganti pada kolom belakangnya yang desaknya. Kita putar-putar supaya mendapatkan
sudut yang enak untuk menyeleksi. Kita akan seleksi yang ini. Kolom bawah sudah terseleksi, kita klik assign, frame load, distributed, masih beban Y, dan arahnya juga positif. Kita lihat P hisapnya 0 ke 049, 0 ke 0,49. Arahnya masih searah sumbu Y, jadi positif semua, meninggalkan bangunan. Ini kita 0,25 kalikan 0,49, enter 0,1225. Demikian juga yang ini 0,75 kalikan 0,49, enter. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah angin hisapnya. Kita akan seleksi kolom di atasnya. Kita ulangi langkah sebelumnya. Yang ini menjadi 0,49, sedangkan yang nomor 4 menjadi 0,56. Berarti kita masukkan rumus 0,49 ditambah kurung buka 2 kali 0,56 kurangi 0,49 kurung tutup kali 0,25 kurung tutup, enter. Kemudian yang ini 0,49 plus kurung buka 2 kali 0,56 kurangi 0,49 kurung tutup kali 0,75 kurung tutup, enter. Setelah itu kita klik OK, seperti ini ya, nyambung. Lalu kita berhubung di atasnya tidak kotak kolom, berarti kolom yang ini. Kita ulangi lagi 0,56 sebelah sini, kemudian yang nomor 4 itu menjadi atasnya. Kita lihat dulu berapa di atasnya, 0,56 itu 0,61. Berarti kita masukkannya 0,56 plus kurung buka 2 kali 0,61 kurangi 0,56 kurung tutup kali 0,25 kurung tutup, enter. Ketemu 0,5725. Demikian juga yang ini 0,56 plus kurung buka 2 kali 0,61 kurangi 0,56 kurung tutup kali 0,75, 75%-nya, kurung tutup, enter. Setelah itu kita klik OK. Terjadi gaya angin di kolom yang sebelah sini. Sekarang kurang hanya bagian atasnya saja, yang ini nih ya, udah terseleksi. Hati-hati jangan menyeleksi kena yang lain. Assign, kita ulangi, kurang satu lagi 0,61 ditambah habis 61 62. Ini udah hampir sama ya, tapi ya nggak apa, kita ulangi lagi rumusnya. Buka 2 kali 0,62 kurangi 0,61
kurung tutup kali 0,25 kurung tutup lagi, enter. Ini naiknya udah sedikit sekali, udah nggak begitu kelihatan. 0,61 ditambah kurung buka 2 kali 0,62 kurangi 0,61 kurung tutup kali 0,75 kurung tutup, enter. Ya, kelihatan kenaikannya cuma sedikit, hampir merata. Kita klik OK. Berarti sudah semua. Saya akan view show all object. Berarti kita sudah menginput semua beban ke dalam struktur kita, baik struktur betonnya maupun struktur kuda-kuda atapnya kita, baik itu beban angin arah X arah Y pada dinding, kemudian beban angin pada atap, P desak dan P hisap, lalu beban lantai, masing-masing lantai kita sudah ada beban hidup, beban mati, dan beban mati tambahan, kemudian beban hujan pada atap juga sudah kita masukkan. Kalau sudah memasukkan semua, kita bisa menganalis struktur kita. Namun saya cukupkan sekian dahulu penjelasan saya, karena untuk analis akan saya buat tersendiri, karena analis juga akan memerlukan prinsip trial and error, coba-coba, tidak langsung bisa jadi, karena nanti akan kesulitan untuk cek strukturnya dan pembesian. Kalau misalnya langsung dibikin, kita akan cek supaya struktur kita itu benar-benar aman. Sampai sekian dahulu penjelasan saya untuk menginput beban pada struktur, baik struktur beton maupun struktur atap. Terus ikuti video saya dalam channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Ikuti terus pada video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.